pada episode ini saya ingin berbincang tentang masalah protokol kesehatan. Jadi kita sering mendengar dari pemerintah bahwa kunci dari keberhasilan kita melawan COVID adalah kepatuhan kepada protokol kesehatan. Nah, tetapi marilah kita lihat seperti apa sebetulnya yang diinginkan pemerintah. Kalau mereka itu menekankan kepada kepatuhan, ya, itu ternyata berbeda dengan kalau menekankan kepada kesadaran. Ya. Jadi kalau kita ingin kedisiplinan, nah itu kalau kepatuhan juga bisa menjadi disiplin, tapi ya dia patuh, kemudian dengan konsisten lama-lama menjadi disiplin. Sadar juga bisa begitu, konsisten, sadar, tapi juga menjadi disiplin. Jadi intinya adalah kita ingin mereka patuh atau sadar. Nah, sekarang mari kita bedakan ya. Kalau patuh itu kan selalu orientasinya itu kepada adanya instruksi, adanya suatu keharusan atau paksaan ya, atau perintah. Jadi orang patuh itu orientasinya ke sana. Nah, sementara orang yang sadar itu orientasinya adalah kepada substansinya. Ya. Jadi saya sadar betul, oh ini substansinya. Kalau orang patuh biasanya yang penting saya mematuhi apa yang diinginkan oleh siapapun, apakah itu pemerintah, aparat dan sebagainya. Sehingga seringkali substansinya itu meleset, ya. Nah, oke, saya sebetulnya ingin melakukan suatu pembuktian ya. Sebetulnya seperti apa sih keadaan masyarakat ya di akar rumput itu ya, tentang masalah kepatuhan dalam tanda petik tadi terhadap penggunaan masker dan sebagainya. Nah, jadi pada suatu hari saya ikut gitu ya acara dari para ibu-ibu perkumpulan wanita Katolik ya yang sedang berulang tahun untuk pergi ke pasar, yaitu aksi membagikan masker sambil sedikit membawa bingkisan makanan. Nah, sampai di sana ini memang pasar yang tergolong sedikit kumuh lah, artinya bukan pasar yang elit ya. Nah, sampai di sana para pedagang itu merasa ingin untuk itu mendapatkan, terutama malah mereka lebih tertarik kepada makanannya daripada kepada maskernya gitu ya. Nah, jadi kami memang bagikan masker sambil memberikan suatu sedikit edukasi kepada mereka. Nah, begini saudara sekalian, saya mempunyai kesan ya selama perjalanan saya di dalam pasar tadi, bahwa para pedagang itu memang menggunakan masker, tetapi hampir 100% mereka itu menggunakan masker secara salah ya. Ada yang terlalu ditarik ke lehernya, tidak menutupi hidungnya dan sebagainya, atau bahkan masker-masker yang sudah sangat kumuh sehingga mungkin tidak pernah diganti. Nah, lalu mereka juga merasa kelihatannya lebih senang mendapatkan makanannya daripada mendapatkan maskernya ya, walaupun mereka
senang juga mendapat masker karena mereka toh harus menggunakan masker. Oleh karena itu, saudara sekalian, pada waktu yang cukup singkat ya, saya bisa sedikit memberikan edukasi kepada mereka tentang mengapa kamu salah memakai maskernya, jadi yang betul seperti apa dan seterusnya. Sedikit kita berikan edukasi dan mereka memang manggut-manggut ya. Saya nggak jelas betul manggut-manggutnya itu betul-betul mengerti atau apa, tapi kemudian saya berpikir setelah saya pulang dari sana, saya berkesimpulan tadi betul bahwa untuk sebagian masyarakat di akar rumput itu kepatuhan itu lebih menonjol, bahwa mereka harus patuh loh kepada protokol kesehatan, tapi kesadarannya memang yang lemah sehingga mereka menggunakan masker tetapi tidak tahu substansinya itu apa. Hampir semuanya salah. Jadi saudara sekalian, memang ini membuat kita ya, kita sebagai satu bangsa ini karena kita mau tidak mau harus melawan COVID dalam waktu yang kita juga belum tahu berapa lama lagi. Menurut saya memang harus terjadi suatu perubahan strategi kita, yaitu kita harus merubah suatu pendekatan yang pada waktu awal-awal itu adalah terlalu didominasi oleh birokrasi pemerintah dalam bentuk instruksi yang itu tadi yang saya katakan, maka kita rubah menjadi sesuatu yang memanusiakan manusia. Artinya apa? Memberikan betul-betul kesempatan kepada orang-orang itu untuk sadar apa persoalannya. Dan masalah COVID ini kan cukup rumit, saudara sekalian, karena dia seringkali tidak bergejala dan sebagainya. Jadi buat masyarakat tidak begitu gampang. Oleh karena itu harus diberikan suatu kesadaran. Nah, yang dengan demikian mereka tahu substansinya apa, sehingga kita betul-betul efektif ya melawan COVID dengan protokol kesehatan. Nah, sekarang saudara sekalian, pendekatan komunitas itu memang sangat penting, dan saya bergembira sekali bahwa Presiden juga memberitahu kepada rakyat bahwa sekarang pendekatannya adalah memang berbasis komunitas. Nah, apa itu komunitas? Nah, coba saja kita lihat pasar yang tadi saya datangi tadi, itu seperti suatu komunitas, yaitu satu unit masyarakat yang lebih kecil, lebih kompak begitu. Nah, maka ini adalah komunitas yang berbasis pada kesamaan pekerjaan. Jadi semua pekerjaannya sama, pedagang pasar. Nah, jadi komunitas pasar inilah yang sebetulnya harus diorganisasikan supaya ya para anggotanya tadi, pedagang, jangan cuma dianggap objek saja oleh pengurus pasar, tetapi ajak betul-betul bersama-sama menyadari harus seperti apa perilaku mereka di dalam pasar, sehingga pasarnya menjadi sehat. Begitu. Jadi inilah pendekatan berbasis komunitas yang memanusiakan manusia. Nah, sekarang komunitas yang lainnya bisa saja RT RW, itu adalah komunitas berdasarkan ketetanggaan. Bisa saja para ketua RT atau RW-nya bersama-sama dengan masyarakatnya, warganya, untuk mengorganisasikan seperti apa perlawanan mereka, daya tahan mereka terhadap virus itu. Nah, secara berbasis komunitas. Nah, sekarang saudara, kita kenal juga ada komunitas yang kita sebut virtual, komunitas virtual, yaitu secara digital ya. Kita misalnya ada WA group. Nah, itu satu komunitas. Nah, alangkah bagusnya kalau WA group ini juga
menyadari bahwa mereka bisa menjadi suatu tempat bersama yang bukan hanya bicara-bicara yang tidak terlalu penting, tetapi juga termasuk bagaimana saling mendidik kesadarannya tentang virus ini, perilaku virus ini dan sebagainya. Dan itu adalah pendidikan yang bersifat community juga. Oleh karena itu, saudara sekalian, dengan cara memberikan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi, itu kita akan memperkuat masyarakat kita. Sebab secara sosiologis ya, sebetulnya masyarakat sekarang ini mengalami apa yang disebut anomi. Anomi adalah suatu situasi di mana masyarakat itu tidak tahu mana sih yang benar, mana yang salah ini ya. Memakai masker itu benar atau salah, karena kadang-kadang pakai masker malah diketawain teman-temannya, atau pakai masker yang benar yang seperti apa, yang salah seperti apa. Jadi ini ada suatu kebingungan masyarakat tadi. Nah, kita harap dengan memberikan suatu KIE yang lebih baik, kita bisa masuk kepada suatu kesadaran masyarakat yang lebih substantif, dan kita bisa menjadikan masyarakat kita menjadi lebih bertahan dan bahkan bisa melawan virus yang sedang kita hadapi saat ini. Terima kasih saudara sekalian, sampai jumpa pada episode berikutnya.